Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'ahdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'ithnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma sholli wa sallim fi kulli lahzatin abada wa ala abdikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba wa syafi'ikal mubtagha wa habibikal muntaqa sayyidi ahli sama wa sayyidi ahli ardi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya nggak bisa diukur, dari tukang cukur, insinyur. Ya, sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang nggak pernah ke Bandung, tapi namanya selalu disanjung-sanjung. Nabi yang nggak pernah ke Bekasi, tapi namanya selalu ada di hati. Nabi yang gak pernah ke Bogor, tapi namanya selalu tersohor. Nabi yang gak pernah naik pesawat, tapi namanya yang selalu diiringi oleh sholawat. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbicaranya di sini, Ana ingin menyampaikan sebuah ilmu yang mungkin sebuah ilmu ini tidak asing didengar oleh kalangan masyarakat. Di sini Anda menyampaikan lagi karena untuk menjadi ketetapan sebuah ilmu. Al ilmu bil mudzakarati. Ilmu itu dengan mengulang-ulang. Subutul ilmi bil mudzakarati. Ketetapan ilmu itu dengan mengulang-ulang. Ya. Sebuah perkataan, sebuah nusus, sebuah mahfuzat tentang bersungguh-sungguh. Apa sih itu bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh itu adalah upaya kita untuk mencapai sebuah kemauan kita. Manjada wajada. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Kita sebagai manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dari mani yang hina, dilahirkan, dikandung di perut ibu selama 9 bulan, menjadi manusia di dunia ini yang ditakdirkan untuk berusaha. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakal dapat yang namanya hidup. Kita pengen ini, kita berusaha. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakal dapat apa yang kita mau. Sekalipun itu kita mau pulpen, ya kita harus berusaha ingin mendapatkan sebuah pulpen itu. Ini kopi, kita pengen kopi, pengen beli kopi ini, kita harus berusaha. Ya kali kita kagak berusaha pengen beli kopi itu. Ya kali cuma dengan lamunan kita bisa membeli kopi ini, nggak bisa bersungguh-sungguh. Karena sebuah kemauan, sebuah kopi ibaratkan, nggak bisa digapai dengan lamunan. Ilmu aja kagak bisa digapai dengan lamunan. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna maka naya buka fil bariyatil jahilu. Seandainya ilmu itu digapai dengan lamunan, maka tidak ada orang bodoh di dunia ini. Semua orang pintar kalau ilmu digapai oleh lamunan. Sama halnya dengan kemauan. Kalau kemauan digapai dengan lamunan, semua orang di dunia ini kaya. Enggak ada yang berusaha. Berusaha kita di dunia itu cuma sementara. Di akhirat nanti kalau kita masuk surga, amin, kita bakal bersenang-senang, nggak berusaha lagi. Kita di sini berusaha itu maknanya bukan cuman kita berusaha menggapai dunia, kagak. Berusaha kita itu banyak maknanya. Dengan berusaha menggapai akhirat, dengan sholat, dengan membaca Quran, dengan memperbanyak zikir. Kalau berusaha menggapai dunia, kita dengan berusaha dengan bekerja. Gak apa-apa kita mau kerja apa aja, yang penting halal. Jangan ngepet, ya jangan judol, jangan udah kayak begitu-begitu mah. Kita gak apa-apa, kita mau kerja jadi tukang beca, kita mau kerja jadi tukang somai, kagak apa-apa, yang penting duit mah halal. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Kalau kita berusaha
Allah juga pasti ngasih jalan yang terbaik buat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bagi kita sebagai orang muslim. Insya Allah dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan usaha itu banyak jalannya. Ibaratkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Itu adalah jalan pertama kita. Jalan kedua kita 9 tambah 1 sama dengan 10. Jalan ketiga kita 8 ditambah 2 sama dengan 10. Banyak dan seterusnya. Iza sodaqal azmu wadu'as sabil. Jika ada kemauan pasti ada jalan. Banyak jalan kita buat menuju kemauan apa yang kita mau. Setelah kita berusaha, kita dianjurkan untuk bersabar. Berusaha, bersabar. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar maka dapatlah ia. Ya, kita Astagfirullahaladzim. Salah. Mohon maaf. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Ya. Mohon maaf, ana di sini salah, hilaf ya sebagai manusia. Kita sebagai tempatnya salah dan lupa. Ya. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Kalau kita sudah berusaha, kita mendapatkan apa yang kita mau. Sekarang kita tinggal bersabar. Berusaha harus diiringi dengan sabar. Ya, kalau kita berusaha dengan cara marah-marah, kita nggak bakal dapat apa yang kita mau, dan juga kita nggak bakal beruntung. Kalau kita bersabar, kita akan beruntung dan kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Bersabar dengan melawan hawa nafsu itu sulit, karena hawa nafsu adalah berat sekali dilawannya. Sampai-sampai laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukan orang kuat yang menang dalam pertarungan, yang menang dalam pertinjuan, yang menang dalam perkelahian. Bukan orang kuat begitu. Orang kuat adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsu dari memakai uang, hawa nafsu dari penglihatan-penglihatan yang kotor, dari tindakan-tindakan yang kotor, itu adalah hawa nafsu. Kita harus menjaga hawa nafsu kita. Wa nafsu katifli intuh milhu syabba'ala. Itu dijelaskan dalam qasidah Burdah. Nafsu itu seperti anak kecil. Katifli, tiflun itu adalah anak kecil. Nafsu itu ibaratkan sebagai anak kecil yang apabila kita timang, kita susuin, dia akan tetap menyusu. Ya, makanya kita lepas susuan kita, biarkanlah hawa nafsu itu menggoda kita dan kita diemin aja udah. Kita antepin. Begitu bahasa orang Betawi mah, antepin aja antepin. Ya, begitu. Berat hawa nafsu itu kalau kita lawan. Kita harus bersabar. Bersabar itu memang juga berat untuk melawan hawa nafsu kita. Ya, kalau kita udah berusaha, kita udah bersabar, kita ngejalanin susah payah kita dengan bersabar. Contoh kita santri. Orang-orang santri itu penuh diibaratkan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah korengan, entah borokan, entah pakaian hilang. Ya, itu adalah cobaan dari Allah. Tapi kita ngejalanin cobaan itu dengan bersabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hambanya kecuali dengan kemampuan hamba itu sendiri. Kita harus percaya kalau kita itu bakal dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, ketika kita lagi mengeluh, ketika kita berusaha, kita sedang mengojek atau sedang mencari duit lah untuk berusaha, untuk nafkah misalnya, untuk keperluan diri kita sendiri. Tiba-tiba kita mengeluh, aduh capek banget ini hidup ya, capek banget ini hidup, kaki capek banget dari tadi ngegowes beca, mata capek banget dari tadi melek dari siang sampai malam belum tidur demi nyari duit. Terus kita mengeluh gitu aja. Jangan. Kita udah tetaplah kita berusaha. Tiba-tiba kita ada pikiran begini, buat apa sih kita berusaha? Allah gak ngebantu kita. Kita udah berdoa tapi kita gak dikabul-kabulin. Jangan bilang begitu. Ketika kita ingin berusaha, selipkan yang namanya sholat. Ya, sholat dan baca Al-Quran. Kalau kita berusaha doang mengejar dunia, kapan kita bisa mengejar akhiratnya? Ya, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya ke Allah itu buruk,
suuzon. Suuzon contohnya begini, buat apa sih kita berdoa, kita juga nggak bakal dikabulin ini sama Allah. Ya, itu persangka yang buruk, dan Allah nggak bakal ngabulin doa orang yang kayak begitu. Kalau kita berasangkanya baik, contoh begini, kita nggak apa dah, ada yang berdoa terus, insya Allah kok nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah ngedengar doa aneh gitu, contoh begitu. Kagak apa-apa ya, Allah itu kagak bakal bosen dengar doa hambanya. Allah tuh beda sama manusia, emang beda. Allah itu Tuhan, manusia itu makhluk, ya emang beda. Kalau kita ketergantungan sama manusia, manusia itu pasti marah. Beda halnya dengan Allah. Kalau kita ketergantungan sama Allah, Allah pasti senang. Ya karena hidup kita ketergantungan sama Allah. Ya makanya kita tuh hidup ketergantungan sama Allah, jangan sama manusia. Ya kagak apa-apa ketergantungan sama Allah. Allah pun pasti senang. Kalau kita nggak pernah ketergantungan sama Allah, kita bekerja keras, tapi kita kagak sholat, sombong tuh namanya. Ya, doa tanpa usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu sama baik bohong. Ya, kagak boleh kita begitu. Kita harus balance doa sama usaha. Ya, mungkin sekian dari Ana. Bila ada kata-kata Ana yang salah, mohon dimaafkan. Yang tadi tuh mansubarozofiro, ya mungkin itu Ana salah. Khilaf sebagai manusia. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Satu lagi dari Ana, tetaplah semangat. Semangat dalam mencapai hidup yang berarti. Belajarlah dari pengalaman dan bergurulah pada kenyataan. Sekian dari Ana, burung Indrian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.